wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tidak saya bertanya lagi, sebelum kita masuk kepada makalah kelompok 11, alangkah baiknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, pertama disampaikan oleh saudara kami Siti Marwiyah. Kepada Siti Marwiyah kita persilakan. Baik, terima kasih untuk saudari Asif, yaitu tentang pemanfaatan dan pelestarian budaya. Nah, jadi pembahasan kita pertama yaitu tentang konsep ekonomi kreatif. Tentang ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan kreatif. Ekonomi dan kreatif. Jadi istilah ekonomi kreatif itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu koikomonia. Jadi koikomonia itu merupakan turunan dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Nah, jadi arti oikomonia itu mengatur rumah tangga. Maksudnya mengatur rumah tangga itu bukan yang sempit, namun rumah tangga yang luas, yang tersebar. Dan jadi ekonomi kreatif itu gabungan dari semua bagian industri kreatif yang termasuk perdagangan, tenaga kerja, produksi. Nah, jadi konsep dari ekonomi kreatif itu berfokus pada perdagangan barang dan jasa kreatif yang mendukung aktivitas industri kreatif. Dan yang selanjutnya yaitu tentang melestarikan kultur ekspresi dan kultur knowledge, di mana kultur ekspresi merupakan cara pelestarian budaya dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman kultural. Maksudnya dengan cara kita harus terjun ke dalam lapangan untuk mencari pengalaman bagaimana sih cara pelestarian tentang kultural ekspresi, dan kemudian itu kultural knowledge, di mana kultural knowledge merupakan cara pelestarian budaya dengan melakukan penyebaran informasi mengenai kebudayaan untuk melakukan edukasi hingga pengembangan budaya. Maksudnya itu dengan cara kita melakukan penyebaran informasi mengenai kebudayaan kita, namun kita menyebarkan informasi tentang kebudayaan kita bukan tentang informasi yang luas, namun ada terbukti informasi yang kita sebarkan tersebut. Dan kemudian contohnya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan total lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di Nusantara. Nah, menurut data Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271 sekian jiwa. Nah, kemudian kemajuan teknologi membuat pencarian informasi mengenai suatu hal menjadi lebih mudah agar hasil penelitian yang dilakukan Asosiasi Jasa Internet Indonesia. Nah, saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih kepada saudari Marwiyah. Di sini saya akan melanjutkan hasil kami untuk bagian C. Yang bagian C adalah daftar kebudayaan Indonesia yang
yang telah mendapatkan pengakuan di dunia. Daftar yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur ditetapkan sebagai pewaris di dunia pada tanggal 13 Desember 1991. Yang kedua, Candi Prambanan ditetapkan sebagai pewaris dunia pada tahun 1991. Dan ketiga situs manusia purba ditetapkan sebagai pewaris dunia pada tanggal 7 Desember 1996. Efek globalisasi terhadap pelestarian budaya dan keefektifan lokal, di mana globalisasi sebagai aspek nilai-nilai dan budaya yang terlihat di dunia sejak lama, dan budaya itu sendiri didefinisikan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Dan dampak negatif globalisasi adalah perubahan budaya dan sikap masyarakat yang irasional dan rasional. Dan yang dampak negatifnya adalah satu, kurangnya bermusyawarah, dan kedua, minimnya komunikasi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pembelajaran budaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kami sampaikan dari kelompok 11. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.